Halo pemirsa, sakit hati tidak dihargai dan sering dimarahi. Seorang suami di Jember, Jawa Timur tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Penganiayaan berujung maut ini terjadi setelah keduanya berkelahi di dalam kamar. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Pemirsa hendak menyalip angkot yang berhenti menurunkan penumpang. Seorang pengendara ojek online ditabrak truk hingga tewas di lokasi. Sopir dan kernet truk menyelamatkan diri dari amukan massa. Seorang pengendara ojek online tewas ditabrak truk di Jalan Marelan Raya Pasar 2, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Sopir dan kernet truk menyelamatkan diri dari amukan massa dan menyerahkan diri pada polisi. Kecelakaan terjadi saat motor korban akan menyalip angkot yang sedang menurunkan penumpang di pinggir jalan dari arah Medan menuju Deli Serdang. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Pak, tahu aja seperti apa, Pak? Pokoknya dia mau motong angkot. Angkot kena motor. Oh, gojeknya tadi? Ya. Arah mana? Dari arah sana. Daerah Sipangantor ya? Ya. Memotong angkot sebelah kiri apa kanan dia? Dia tengah. Ini angkot, ini dia, ini mobil besar. Polisi masih memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas mendadak di rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas oleh anaknya. Evakuasi jenazah korban dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri karena hasil tes rapid korban reaktif. Sejumlah petugas memakai alat pelindung diri mengevakuasi jenazah wanita yang tewas mendadak di rumah kontrakannya di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jasad korban terbujur kaku di tempat tidur kamarnya. Tewasnya wanita 60 tahun ini pertama kali diketahui oleh anaknya saat pulang ke rumah. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, jasad korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan peti yang dibungkus plastik. Evakuasi korban dilakukan sesuai protokol COVID-19 karena tes rapid korban reaktif. Dia juga memang ada penyakit bawaan, sakit paru-paru dan jantung. Karena hasil tes rapidnya reaktif, maka pasien dianggap suspek COVID-19. Jenazah korban dibawa petugas untuk dimakamkan di TPU Tegar Alur, Jakarta Barat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Bocah kelas 6 SD tewas tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Kali Anak Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan 500 meter dari lokasi tenggelam. Keluarga korban histeris hingga jatuh pingsan. Lebih dari 24 jam pencarian jasad bocah kelas 6 SD yang tenggelam di Kali Anak Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat akhirnya ditemukan. Jasad remaja 13 tahun ini ditemukan 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Keluarga histeris hingga jatuh pingsan mengetahui korban tewas. Korban ditemukan dengan jarak 500 meter dari titik tenggelamnya dan kemungkinan besar korban ini sedikit tersangkut ya karena memang kontur kali yang masih berupa kali alami di mana di sisi kanan dan sisi kiri itu masih terdapat akar-akar atau pepohonan yang Bocah kelas 6 SD ini tenggelam saat berenang bersama 5 temannya di Kali Anak Pesanggerahan. Keluarga menolak otopsi dan langsung membawa jasad korban ke rumah duka di Kedoya Selatan, Kebonjeruk.
Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sakit hati berubah amarah. Suami tega membunuh istri. Merasa tidak dihargai, sering dimarahi, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega membunuh istrinya. Korban dianiaya dengan senjata tajam setelah keduanya berkelahi di dalam kamar. Teriakan Rahmi dari warungnya di Jalan Raya Angsana, Kota Dumai, Riau mengejutkan warga sekitar. Api merembet cepat membakar seluruh bagian warung. Sempat terdengar keributan antara Rahmi dan Riswanto di dalam warung. Warga berupaya memadamkan api meski sempat diancam Riswanto dengan senjata tajam. Riswanto dalam kondisi luka bakar keluar dari warung namun tanpa membawa istrinya. Warga emosi dan menganiaya Riswanto. Warga jengkel karena sebelumnya diancam dengan senjata tajam saat akan memadamkan api. Sejumlah saksi melihat Riswanto sengaja membakar warung istrinya. Ada api di badannya sebelah, dia guling-guling. Lari ke sana, dia udah mati, lari ke sana dibantu sama orang bengkel. Orang bengkel lah yang nyemprot api itu. Nggak bisa mati api itu, disemprot juga nggak bisa mati, apinya besar. Yang bakar siapa, Pak? Lakinya. Sebab itu apinya besar itu lakinya masuk ke dalam. Tahap yang diambilnya kan, masih nggak berasap badannya. Iya, disiram bensin. Suaminya, Pak? Iya, disiram bensin. Riswanto diamankan polisi dari amukan warga karena mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan Rahmi ditemukan tewas dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Seluruh barang dagangannya habis terbakar. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai barang dari sisa kebakaran. Riswanto dan Rahmi selama ini diketahui telah berpisah dan dalam proses cerai. Melakukan kekerasan terhadap istrinya yang menyebabkan meninggal dunia. Motifnya apa, Bang? Motifnya saat ini sedang kita dalami, yang mana saat ini pelaku sudah berhasil kita amankan, yang saat ini dilakukan perawatan di rumah sakit dikarenakan kondisi dari pelaku hampir 50% terkena sambaran api, sehingga kita lakukan perawatan ke rumah sakit. Kejadian berawal saat Rahmi dan adik perempuannya pagi hari menyiapkan kue yang dijajakan untuk pelanggan di warung kelontongnya. Rahmi kemudian berpamitan tidur karena adiknya bisa membantu menjaga warung. Sekitar pukul 9, Riswanto datang ke warung telah menyiapkan cairan yang mudah terbakar serta memegang obor api. Riswanto marah tidak ingin bercerai. Keduanya sempat bertengkar, kemudian Riswanto menganiaya Rahmi. Sedangkan warung telah terbakar dari luar. Adik perempuan Rahmi juga mengalami luka bakar. Hingga kini polisi belum memeriksa Riswanto karena masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar. Warga desa Tisno Gambar, Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur berusaha mendekat dan melihat mayat Buni, wanita berusia 30 tahun yang ditemukan tewas dalam kamarnya dengan luka di leher. Polisi sempat kesulitan membawa keluar mayat Buni karena banyaknya warga yang menunggu di luar. Mayat korban pertama ditemukan anaknya yang masih TK menangis mencari ibunya sementara pintu terkunci. Saat didobrak warga didapati Buni tewas dengan luka senjata tajam. Sedangkan Solikin suaminya justru tidak terlihat saat warga memenuhi halaman rumahnya. Mayat Buni kemudian dibawa polisi ke rumah sakit untuk diotopsi. Buni dan Solikin selama ini berumah tangga sering bertengkar, namun warga sekitar tidak mengetahui permasalahannya. Tidur sama budinya yang dari Bali kapan hari datang. Das anaknya itu minta antar pulang, kok digembok, ya itu wis. Suaminya kemana? Udah ada lari. Lari ya? Ini umur berapa ya katanya? Polisi memastikan Buni tewas karena penganiayaan.
Dari penyelidikan di rumah Solikin, polisi mengumpulkan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Dari luka-luka yang ada pada tubuh korban, kemungkinan adalah korban pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal. Solikin ditangkap polisi di sekitar Balai Desa Tempurejo setelah dicurigai warga karena terlihat bingung. Ternyata Solikin diduga kehabisan bekal uang setelah 5 hari meninggalkan rumahnya dan berpindah-pindah tempat. Menurut paman korban, pasangan Solikin dan istrinya saat merantau di Jakarta juga sering terlibat pertengkaran. Buni, istri Solikin, memiliki perawakan badan lebih besar sehingga sering berani melawan. Sering saya dengar ketika dia korban sama suaminya ini ikut di Jakarta selama 2 tahun. Memang keduanya ini sering cekcok. Tapi cekcoknya itu nggak ketahuan sama saya. Karena pas waktu itu kontraknya berdempetan sama saya. Dia ngontrak satu rumah, saya sebelahnya 2 kamar, dia juga sebelahnya gitu kan. Akhirnya sempat buron polisi, Solikin akhirnya mengakui sebagai pembunuh istrinya. Bisa, Pak. Terus? Karena udah hilaf, Pak. Nggak kelihatan udah, Pak. Terus harapan ke depannya gimana, Pak? Ya, mau bertobat, mau baikin diri. Udah. Dari hasil pemeriksaan polisi, Solikin membunuh karena sakit hati, merasa tak dihargai oleh istrinya. Apalagi istrinya sering marah saat Solikin pulang kerja. Misalnya tersangka sakit hati kepada korban dikarenakan korban sering memarahi tersangka, sehingga tersangka mengambil sabit dan membacok korban sebanyak 3 kali. Dari hasil pemeriksaan kami untuk tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ini adalah spontanitas, jadi tidak ada rencana. Sebelum terjadi pembunuhan, Buni meminta Solikin mengingatkan kakaknya untuk menikah secara resmi karena masih menikah siri. Solikin tidak menyukai istrinya mencampuri masalah keluarga kakaknya hingga terjadi pertengkaran dan perkelahian. Buni memukul Solikin suaminya hingga jatuh dan lemas karena Buni badannya lebih besar. Setelah sadar, Solikin mengambil senjata tajam di dapur untuk menganiaya Buni hingga tewas karena sudah sering bertengkar. Apalagi Solikin selalu kalah saat berkelahi sehingga membuat emosi. Saat sang istri tewas, Solikin sempat menangis dan meminta maaf. Solikin kabur setelah melepas cincin dari jari istrinya. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam hingga pakaian yang terkena darah. Menurut pengamat sosial Retno Wijayanti, dalam hubungan rumah tangga, setiap anggota keluarga sebaiknya saling menghargai, termasuk antara suami dan istri. Berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan dengan baik salah satu cara untuk menghindari konflik meskipun sedang memiliki masalah. Ketika keterampilan komunikasi salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan situasi-situasi yang bagus untuk bisa memberikan informasi kepada pasangannya. Bisa jadi ketika dia memberikan informasi pada pasangan pada posisi suasana tidak menyenangkan, kemudian juga emosi yang sedang tidak stabil, sehingga yang muncul dalam pikiran adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang kemudian bisa merugikan atau menjadi orang tersinggung begitu. Pembunuhan wanita hamil yang mayatnya dikubur di pinggir tol Jagorawi, Jakarta Timur terungkap. Pelaku ternyata pria beristri kekasih korban. Lalu apa motif pelaku? Jangan kemana-mana, tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.